Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Hari ini, Wanyu Sore akan merangkum informasi mengenai hasil penyelidikan atas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu, Arya Daru Pangayunan alias ADP. Informasi lainnya, pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap adanya perbedaan sudut rekaman CCTV di kamar kos Arya Daru. Pergeseran kamera disebut dilakukan pemilik kos untuk merekam proses pendobrakan kamar atas permintaan istri korban. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengumumkan hasil penyelidikan atas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu, Arya Daru Pangayunan alias ADP. Pihak kepolisian mengungkapkan penyebab kematian pria asal Yogyakarta itu karena kehabisan napas dan tidak ditemukan keterlibatan pihak lain. Polisi juga tidak menemukan unsur pidana dalam kasus itu. Dugaan terkuat polisi mengarah bahwa diplomat itu melakukan bunuh diri di kamar kosnya pada 8 Juli 2025 lalu. Namun pihak keluarga korban merasa yakin jika penyebab kematian diplomat muda berusia 39 tahun itu bukan karena bunuh diri. Kakak ipar Arya Daru, Meta Bagus, menegaskan bahwa korban bukanlah orang yang seperti itu. Berdasarkan hasil penyelidikan Polda Metro Jaya pada penelusuran surat elektronik atau email yang bersangkutan, lewat telepon genggamnya mengungkap Arya Daru pernah mengirim email konsultasi ke suatu lembaga yang intinya membahas soal bunuh diri. Meski demikian, Bagus enggan mengomentari temuan kepolisian tersebut. Sebab yang dilakukan korban semasa hidup merupakan ranah pribadi yang bersangkutan. Kendati begitu, pihak kepolisian juga masih terus menyelidiki kasus ini. Bagus mengatakan bahwa selama berinteraksi dan berkomunikasi dengan iparnya ketika masih hidup, korban tak pernah bercerita mengenai beban yang dihadapi. Seperti soal pekerjaan atau hal lain yang sekiranya membuat Arya Daru depresi atau stres. Menurut Bagus, keluarga besar Arya Daru sangat menghargai dukungan yang mengalir dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini yang menjadi keyakinan kasus kematian Arya Daru akan terungkap jelas dan tuntas. Ia pun juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal perkembangan kasus ini. Gini Mas, itu kan kami melihat pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Kurang lebih gitu Mas. Di Sampur Mas, saya rasa sudah cukup sih apa yang bisa kalau kami sampaikan. penyakit, Sampur. ada obat gitu. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satria Triputra mengonfirmasi bahwa ponsel utama milik diplomat Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayunan atau ADP hingga kini belum berhasil ditemukan. Menurut Wira, ponsel yang biasa digunakan korban disebut berupa Samsung Ultra masih belum terdeteksi keberadaannya hingga saat ini. Ia mengatakan bahwa ponsel tersebut terakhir kali aktif di sekitar area Mall Grand Indonesia pada malam tanggal 7 Juli 2025 sebelum akhirnya mati dan tak bisa dilacak lagi. Aktivitas digital terakhir itu terjadi sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, di mana korban diketahui sedang berada di mall tersebut sebelum bergerak ke gedung Kementerian Luar Negeri. Sementara itu, penyidik telah memeriksa ponsel milik Arya yang terdokumentasi sebagai gawai pegangannya pada tahun 2022 dan tercatat terakhir kali digunakan hingga tahun 2024. Perangkat lama tersebut terhubung pada Juni 2025 ke perangkat Samsung Galaxy S22 Ultra milik korban. Namun, bukanlah handset utama yang rutin dipakai setiap hari.
Dari Indekos di Menteng, nomor ponsel Arya tiba-tiba mati pada malam hari itu tanpa jejak, hingga memicu kekhawatiran istri dan akhirnya penjaga kos mendobrak kamar ketika korban tidak membalas telepon maupun pintu kamar. Komisioner Kompolnas Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono menyoroti bahwa ponsel Arya merupakan kotak hitam yang hilang tanpa jejak. Jejak digital terakhir dari ponsel tersebut tampak menjadikan malam kejadian sebagai titik krusial penelitian. Karena pada saat itu korban biasa menghubungi keluarga di Yogyakarta sebelum ponselnya mendadak mati. Sementara itu pihak keluarga menyebut Arya hanya memakai satu ponsel saja selama ini. Kakak ipar Arya Daru, Meta Bayu, mengatakan ponsel milik adik iparnya itu bermerek Samsung S22 Ultra yang disebut hilang dalam hasil penyelidikan kepolisian. Sedangkan, polisi sejauh ini hanya berhasil mendapatkan ponsel lama Arya, yakni Samsung Note 9 yang pertama kali diaktifkan pada tahun 2019. Dari Samsung Note 9 itu, polisi menemukan jejak digital Arya pernah mengirim surel perihal keinginannya untuk bunuh diri. Polda Metro Jaya mengungkap adanya perbedaan sudut sorotan pada rekaman CCTV yang mengarah ke kamar kos milik Arya Daru Pangayunan atau ADP Diplomat Muda Kementerian Luar Negeri. Perbedaan sudut ini terlihat dari dua potongan video berbeda yang beredar di publik. Dalam salah satu rekaman, terlihat Arya membuang sampah pada malam hari dan dalam rekaman lain, kamera CCTV tidak merekam secara utuh area pintu kamar. Sebaliknya, pada rekaman lain yang memperlihatkan aksi penjaga kos mencongkel jendela kamar Arya, sorotan CCTV tampak bergeser, menampilkan area pintu dan jendela secara menyeluruh, bagian yang sebelumnya tidak terlihat. Polda Metro Jaya menyebut bahwa pergeseran sorot CCTV dilakukan atas inisiatif pemilik kos. Sebagai respons atas permintaan istri Arya yang meminta penjaga kos mendobrak kamar yang muncul setelah korban tidak dapat dihubungi. Karena kunci slot kamar hanya dapat diakses dari dalam dan dalam kondisi terkunci, tindakan mencongkel jendela pun diambil. Perubahan arah kamera dilakukan untuk memastikan seluruh proses pendobrakan dan pembukaan kamar terekam secara jelas. Keputusan ini disebut telah mendapat persetujuan dari pemilik kos guna mendokumentasikan tindakan penjaga kos selama proses berlangsung. Selain rekaman CCTV, momen penjaga kos mencongkel jendela kamar Arya juga terekam oleh salah satu penghuni kos lainnya. Arya Daru ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di kawasan Jakarta pada Selasa 8 Juli 2025. Saat ditemukan, korban berada dalam kondisi mengenaskan dengan kepala dililit lakban kuning dan tubuh tertutup selimut. Arya Daru dikenal sebagai diplomat muda yang aktif dalam isu perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Ia turut berperan dalam proses pemulangan WNI dari berbagai negara seperti Turki dan Iran, serta pernah menjadi saksi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang di Jepang.
Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wamendes PDTT, Paiman Raharjo mengatakan bahwa dirinya mendapat restu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menggugat Roy Suryo CS. Paiman menggugat Roy Suryo CS untuk meminta perlindungan hukum dan pemulihan nama baik atas dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Ia dituding sebagai dalang yang memasukkan dan mencetak ijazah palsu Jokowi. Paiman mengaku sebelum melayangkan gugatan, sempat menemui Jokowi bersama kuasa hukumnya Farhad Abbas di Solo. Jokowi, kata dia, memberikan lampu hijau atas gugatan tersebut kepada Roy Suryo CS. Namun Paiman memastikan gugatan ini dilayangkan atas keinginannya sendiri, tanpa adanya permintaan atau bujukan dari Jokowi. Ia menekankan hanya ingin memulihkan nama baiknya dan Jokowi. Lebih lanjut, Paiman mengaku mendapatkan tugas dari Jokowi untuk meluruskan soal dugaan ijazah palsu ini. Oleh karena itu, dia menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan. Diketahui tergugat dalam permohonan ini yakni Egy Sujana, Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Kurnia Triroyani, dan lainnya. Kuasa hukum Paiman Farhad Abbas mengatakan gugatan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan nama baik kliennya yang dituding sebagai dalang yang memalsukan dan mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, Jakarta. Menurut Farhad, dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tersebut dilakukan Roy Suryo CS pada Mei hingga Juli 2025 melalui media sosial. Ia mengatakan sebelumnya, pihak kepolisian telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil penyelidikan. Terlebih, Barreskrim juga telah menyatakan penghentian penyelidikan atas laporan dari Roy Suryo terkait dengan pemalsuan ijazah Jokowi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons terkait wacana sejumlah partai politik yang mengusulkan agar dirinya mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Gibran menegaskan bahwa sebagai pembantu presiden, dirinya siap ditugaskan di mana saja, termasuk di IKN maupun Papua. Hal itu disampaikan Gibran saat kunjungan kerja ke SMP 3 Sentra Abiseka, Pekanbaru, Riau, Senin 28 Juli 2025. Pernyataan ini merespon soal usulan dari sejumlah anggota DPR yang mengusulkan agar Wapres mulai berkantor di IKN sebagai bentuk komitmen terhadap perpindahan pusat pemerintahan Indonesia. Menanggapi soal itu, Gibran menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas dimanapun sesuai instruksi Presiden. Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Nasdem Saan Mustafa mendorong agar Gibran segera berkantor di IKN. Hal ini dinilai penting untuk menghidupkan aktivitas pemerintahan di kawasan yang telah menyedot anggaran besar tersebut. Nasdem juga mendesak penerbitan keputusan Presiden atau Kepres yang mengalihkan kedudukan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, serta pemindahan kementerian lembaga secara bertahap. Sebagai informasi, sebelum usulan IKN mencuat, Wapres Gibran juga sempat dikabarkan akan mendapatkan penugasan khusus di Papua. Hal itu disampaikan oleh Menko Polhukam Yusril Iza Mahendra dalam peluncuran laporan tahunan Komnas HAM 2024. Namun, Yusril mengklarifikasi bahwa bukan Wapres yang akan berkantor di Papua,
melainkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus atau Otsus Papua. Meskipun belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, Gibran menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan strategis negara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tak berencana mengeluarkan aturan terkait penempatan Gibran berkantor di IKN. Prasetyo menegaskan pemerintah terbuka dan menerima setiap usulan terkait IKN. Namun hingga kini pemerintah belum berencana membuat aturan tersebut. Gempa timur jauh Rusia Rabu dini hari memicu peringatan tsunami di beberapa wilayah Jepang, Alaska, dan Hawaii. Kerusakan dan evakuasi dilaporkan terjadi di wilayah Rusia yang paling dekat dengan epicentrum gempa di semenanjung Kamchatka. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik menyatakan bahwa gelombang setinggi 1 hingga 3 meter di atas permukaan air pasang mungkin terjadi di beberapa wilayah pesisir Hawaii, Chili, Jepang, dan Kepulauan Solomon. Gelombang setinggi lebih dari 3 meter mungkin terjadi di beberapa wilayah pesisir Rusia dan Ekuador. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami untuk pesisir Pasifik Jepang dengan menyatakan bahwa gelombang setinggi 3 meter dapat tiba di sepanjang pesisir utara Jepang kurang dari setengah jam setelah peringatan dikeluarkan. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik menyatakan bahwa gempa tersebut telah menghasilkan tsunami yang dapat menyebabkan kerusakan di sepanjang garis pantai di seluruh kepulauan Hawaii. Gempa yang terjadi pada pukul 8.25 waktu Jepang memiliki magnitudo awal 8,0 menurut seismolog Jepang dan Amerika Serikat. Jepang dan Survei Geologi Amerika Serikat kemudian memperbarui pengukuran mereka menjadi 8,7 magnitudo dan USGS menyatakan gempa terjadi pada kedalaman 19,3 km atau 12 mil. Gempa tersebut berjarak sekitar 250 km atau 160 mil dari Hokkaido, pulau paling utara dari 4 pulau besar Jepang dan hanya terasa sedikit menurut televisi NHK Jepang. Kantor berita TASS Rusia melaporkan dari kota terbesar di dekat epicentrum, Petropavlovsk-Kamchatsky, bahwa banyak orang berlarian ke jalan tanpa sepatu atau pakaian luar. Lemari-lemari di dalam rumah roboh, cermin-cermin pecah, mobil-mobil bergoyang di jalan, dan balkon-balkon di gedung-gedung bergetar hebat. Pusat Peringatan Tsunami Nasional yang berbasis di Alaska mengeluarkan peringatan tsunami untuk sebagian kepulauan Aleut, Alaska, dan peringatan untuk sebagian pantai barat termasuk California, Oregon, Washington, dan Hawaii. Pada awal Juli 5, gempa bumi dahsyat yang terbesar berkekuatan 7,4 skala Richter melanda laut dekat Kamchatka. Gempa terbesar terjadi pada kedalaman 20 km dan berada 144 km di sebelah timur kota Petropavlovsk-Kamchatsky yang berpenduduk 180.000 jiwa. BMKG merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Sulut, Malut, Papua Barat, dan Gorontalo setelah gempa besar di Rusia Rabu 30 Juli. Gempa bermagnitudo 8,7 terjadi pukul 6.24 waktu Indonesia Barat di koordinat 52.54 lintang utara,
dan 16007 bujur timur dengan kedalaman 43 km. Gempa ini juga memicu peringatan tsunami dari beberapa negara seperti Jepang dan Selandia Baru. Badan Meteorologi Jepang memprediksi gelombang setinggi 3 meter di pantai Pasifik dari Hokkaido hingga Kyushu. NHK mengonfirmasi peringatan tsunami berlaku di seluruh wilayah pesisir Pasifik Jepang. Selandia Baru juga mengeluarkan peringatan bahaya usai gempa, khususnya untuk wilayah pantai. Warga diimbau waspada terhadap arus kuat dan gelombang tak terduga yang bisa membahayakan. NEMA memperingatkan potensi gelombang dan arus kuat yang dapat menenggelamkan orang. USGS mencatat pusat gempa berada 136 km dari Petropavlovsk, Kamchatka dengan kedalaman 19 km. Menteri Rusia Sergei Lebedev melaporkan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter telah menerjang wilayah Kamchatka. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.